Hai semua, semoga kita dalam keadaan sejahtera. Ini ada seorang wanita yang sangat pemberani, mentalnya sangat tangguh. Wanita ini membantah omongan Ustadz dari Sulaiman soal Rohingya layak di Indonesia. Bagaimana tangguh dan beraninya wanita ini. Ini dia seorang wanita tangguh. Yuk kita simak videonya. Bisa diuruskan. Tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya insya Allah, saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Alfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka bekerja di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Warga Indonesia yang tolak Rohingya bereaksi atas ucapan Ustadz dari Sulaiman, di mana dalam videonya dia setuju Rohingya diberikan pulau dan diberi pekerjaan. Bahkan dia siap menampung pengungsi Rohingya di pesantrennya. Banyak warga yang protes. Ini bukan hanya alasan kasihan melihat orang seiman atau bawa-bawa agama dalam kasus ini. Ini berbeda, mereka sengaja dikirim ke Kesal emak-emak di Aceh paksa pengungsi pindah. Ini waktu terjadi di Sabang, tapi warga Rohingya menolak untuk dipindah atau direlokasi, sehingga ibu-ibu geram karena sifat ngeyelnya orang Rohingya. Ini yang di Sabang. Indonesia atas perdagangan manusia. Mereka bukan pengungsi. Mereka imigran gelap, selayaknya mereka dipulangkan ke negara nenek moyang mereka, Bangladesh. Banyak warga Indonesia yang geram dengan ucapan Ustadz dari Sulaiman ini. Assalamualaikum Ustadz, izin saya search videonya. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang untuk ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, Mereka aja di tempat sendiri ada turnamen sepak bola, ada belajar menjahit. mengapain dia di situ Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini. RPUL. Nah, itu buku-buku SD kita kan sampai sekarang masih pakai. Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan kadang ada konflik-konfliknya. Oleh karena itu kita kurang-kurangi lah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh. Karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz bilang Ustadz sangat paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian, belum. Nah, itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita Bahkan yang di Makassar pun mereka sudah
minta dibuatkan KTP, bahkan videonya banyak kita lihat. Itu yang di Makassar. Berarti mereka minta juga dibuatkan KTP, padahal mereka tidak sah tinggal di Indonesia. Tapi KTP diminta mereka. Terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat kita pun sangat miskin, Ustaz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa, masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustaz. Saudara-saudara kita aja masih banyak nggak makan, miskin. Nggak sedih kita lihat orang kita sendiri masih banyak terbengkalai, mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustaz bilang jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustaz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustaz, tiap hari saya tengok tuh, pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustaz, saya takut fitnah kan, saya tak fitnah. Sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. Ustaz, saya tahu orang tuh. Ustaz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara kita sendiri. Caranya ya begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita Bangladesh, resminya Republik Rakyat Bangladesh, adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat utara dan timur Myanmar di tenggara, serta Teluk Benggala di selatan. Bangladesh sama dengan Bangla Barat di India. Sumber Wikipedia. sambut, kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apalagi kita beri makan, kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh. Walaupun kita ada jumpa lihat video tuh, ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar, kita kasih makan. Setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik dalam perahu mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia, ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai lagi kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi, Ustaz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya. Bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi Belum lama-lama ini pun begal sangat marak di Aceh. Sangat banyak begal. kita nih kurang-kurangi lah sedikit kerjaan kita, maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka, dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati. Cocoklah dengan mereka tuh, karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustaz bilang, katanya Ustaz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustaz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustaz. Tapi sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustaz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustaz undang mereka main-main tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustaz, berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustaz, sayanglah lihat rakyat Indonesia. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan sepetak tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduh, ya Allah. Kemanalah hati kalian nih, para pemimpin? Tolonglah, sayang-sayanglah sedikit dengan rakyat sendiri. Kalian ini lucu lah, saya tengok. Kalian sayang sekali dengan orang yang datang, orang yang baru tuh. Tapi dengan rakyat kalian kurang sayang kalian. Kalau seandainya kalian kasih mereka tempat dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan supply setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian gak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, kalian berharap kami sayang kepada kalian? Oh tidak, tak mungkin lah. Tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian, kemana lagi ya? Selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalian lah kami berharap semua ini bisa berubah. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia.